Oke, yuk. Ya, oke. Silakan. Nih, Pak Deddy ini kawan saya dari dulu. Iya. Dari dulu ada namanya program sampai orang bercandain. Dapat salam dari Otong. Otong-otong 8. Karena program saya berdua dulu 008. Oh, benar. Impresario. Itu awal abang kenal sama. Oh, Pak Deddy. Lu pura-pura nggak tahu apa gimana sih? Emang nggak tahu. Dia mah emang nggak ada paham-pahamnya. Nggak punya. Emang saya nggak mau pahamin, nanti melebihi saya. Betul. Kebanyakan orang begitu. Jangan. Iya Betul, dong. betul. Kita harus hati-hati, jangan Diskriminasi kan nggak jangan boleh main-main. Betul, betul. Dan Pak Deddy ini orang yang merugikan saya pada saat pernikahan. Kenapa? Kenapa sih? Kan nggak tahu kan, baru saya bongkar di sini. Ya. gitu. Ngapain bang? Kenapa gue Jadi, ngerugiin lu pada saat pernikahan? nih Pak, saya terangin ya, saya nyewa gedung tuh 60 juta tahun dulu ya Pak ya? Iya. Tahun dulu. Nah terus akhirnya saya harus bayar lagi biaya karena Bapak bengkok-bengkokin sendok. Itu bocah. Beneran? Bocah ngasih sendok, enak aja begini nih. Saya diri sana saya perhatiin, ngapain dia gini-gini. Kasih Tapi tuh kan anak. nggak nyampe 60 juta. Nggak nyampe Nggak Pak. nyampe. Nggak Gue ingat nyampe. banget sendok yang dibengkokin sama tuh anak paling 3-4 biji. Apaan Pak? Enggak, gue lihat 4 biji. Pak saya 700.000 Pak. Yang bener nih. Bener, itu anak-anak itu pada dibikin gantungan terus kayak ditaruh di kana Pak, ambil gantungan Oh, kunci. diambil. Iya pokoknya habis Pak Deddy gini-gini ini, Iya, iya. tuh anak girang, terus dibolongin, ada yang tua-tua juga Pak. Tapi saya main di sana, Bapak nggak bayar saya, Pak. Ya justru saya nggak bayar, kalau bayar bisa repot lagi bayar sendok, 50 juta kali. Bapak udah tau nggak dibayar, pakai diturutin orang-orang, kasih sendok. Ini ngapain orang? Udah, gua nggak akan datang, dikawin lagi, gua nggak datang lagi. Ntar. Iya, begitu. Kawin lah. Iya. Emang mau kawin lagi? Ya kalau kawin mah tiap hari, masa dia datang? Jangan-jangan ngintip di hordeng nih. Ya iya, nikah. Tapi kalau anak saya nikah mau setua apapun, insya Allah masih ada umur nih, saya masih ada saya mau undang. Saya mau suruh bengkokin-bengkok. Saya mau dendam anak saya. Bengkokin sendok lagi. Iya, biar dia bayar sendiri itu. Ya kan? Apakah nggak tahu nanti? Anak lu nikah mau setua apapun. Emang rencananya dia nikah mau setua apa? Kita berdua ini. Enggak, tadi lu bilang, anak saya kalau nikah setua apapun. Itu ada komanya. Tahan. Itu Ben lu ada yang bantuin. Bener nih, Mas Deddy bener. 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 Ini Anak saya kalau nikah setua apapun, Iya. kita datang. Nah, bener. nih, dia kenapa bisa ikut? Karena ini orang yang suka mainin pikiran orang. Ini tadinya CSM gue bisa jadi musuhan. Ini bapak nih, saya aja hampir ke bawah nih. Kalau nggak saya tahan-tahan. Ya iya, yang memunculkan awalnya magic. Mentalis. Nah, sebutnya mentalis. Iya, iya. Mentalis tuh Teletabis tau? yang buat. Tahu kalau tapi. Bukannya lo tahu nggak pakai bis, taunya? Bukan nggak naik bis. Enggak, teleknya doang. Ini makanya waktu itu ada beberapa apa sih sebutannya Kang Sulap gitu, yang lain, yang bukan mentalis, Oh iya, betul. ya kan? Betul. Betul sekali. Ada beberapa nih. Ada Beberapa satu dong, beberapa jangan banyak-banyak dong. Kalau satu, Ada, ya beberapa itu lebih dari satu. betul. Tapi Kalau lu ba- tadi banyak banget gitu. Lah iya beberapa. Kalau saya ngomong bahasa Inggris 100, ya kan? Satu, Ya. satu. Jamak, Jamak, kata betul. jamak. Ini berdua yang ngobrol, kepala gue yang berasap ini. Ya emang lu ini kan ngomongin ini. Kagak nyampe. Musir jin, makanya pala lu berasap. Nah, akhirnya Pak Deddy. Tapi dengan yang lain saya jarang ngobrol. Tapi dia bisa jangan-jangan mainin Bapak pikiran saya. sombong. Apa, Pak? Bapak sombong. Bapak nggak mau ngobrol sama artis lain. Enggak, Bu. Ya. Enggak. Tukang sulapnya maksudnya. Tukang sulapnya. Tukang sulapnya. Tukang sulapnya yang lain kan sebelum Bapak ada yang lain nih. Bener. Dia biasanya tuh Pak tuh kalau habis main langsung bebenah, nggak sempet ngobrol. Oh, kalau gua ngobrol. Ya karena Bapak kan nggak mainin alat. Yang lain kan ada yang begini-begini Oh, iya nih, Pak. bener-bener. Ngapain Pak? Layangan. Enggak nih, ada bolongan nih besi digini-giniin. Oh, iya. Set. Nyambung tuh, Pak. Teng, gitu. Kan bolong. Iya, besi bulat kan gini, Pak. Kan bolong. Kan bisa masuk nih gini. Ya. Nggak Ini bisa dong kalau besi. Hah? Kalau besi bulat nggak bisa masuk. Iya, saya akhirnya tahu Pak, ada yang renggangin dikit cuma dipegang, Pak. Dulu saya pernah manggung bareng itu, terus saya ada bilang, yang direnggangin itu. oh pertanyaannya. Padahal dia tukang bocorin dulu, hampir dimusuhin sama semua pesulap nih.
Katanya baru tahu tuh ada itu, enggak. Pak Deddy bocorin tuh katanya. Wah, ada bilang dia kan bukannya orang-orang yang suka ngelempar paku. Dia bilang begitu. Bocorin ban. Iya, kan, itu kan. Apakah masuk ke situ? Oh, Dulu ada kisah bareng-bareng ame enggak ini di tanah Sumatera malah di Medan. Pegawai baru, wah mas patah, las dong bego lo itu ntar bos lo mau make di las, akhirnya dia nggak bisa pak. Saya lagi pak. Ada lagi Pak Tarno tuh main sama saya di acara Yamaha, saya nggak tahu pak ada buku-buku, saya buka-buka burungnya lepas. Oh iya benar. Apa ya? Pak Tarno kalau dibuka burungnya lepas. Bapak megang-megang burung Pak Tarno. Pak Tarno dalamnya bukan burung pak, itu kan lecek. Kalau burung ini yang di bukunya pak, di buku gitu ya. Kada boleh cek aku. Nah itu semua tukang sulap dari zaman dulu saya suka isengin. Dia nggak bisa ngisengin. Kenapa emang? Dia nggak ada barang yang ada di sininya masa Nggak gua ada mau bongkar barangnya, parahnya. bener. Nggak ada barangnya, bener. Ya, Mas kan? Deddy doang yang nggak bisa disengin. Ya karena ditaruh di sini semua. Di- Di belakang. Tuh di situ. Nggak bisa saya isengin. Itu mau tidur nggak susah kan mesti dibongkar. Itu kehebatannya bapak ini nih. Bukan bapak itu ya. Itu jadi agak Ini sulit. Pak, ini ngomongin apa sih Pak? Bapak tuh sebenarnya ngundang saya buat ngobrol sama dia atau ngobrol sama gue sih Pak? Nah, Ini ngobrol. Saya dari tadi nggak diajak ngomong loh nih Pak. Bapak ngomong sendiri, ngelucu sendiri, dia nyaut sendiri. Pak, Nah, mendingan- ngapain ada saya Pak kalau gini? Mendingan nggak usah sama saya. Kalau udah ngomongin Pak Tarno, sama Pak Tarno aja. Nah, benar. Ya kan? Benar. Kanebo lecek, selesai. Pak, kalau bapak tuh contoh. Ini bapak neken-nekenin biar saya ditanya orang nih kayaknya. Nih, Tapi Bapak dari tadi pakai contoh saya, tapi nggak pernah ngomongin saya Pak. Bapak ngomongin orang lain lagi, orang lain lagi, orang lain lagi. ini justru saya ngomongin bapak, kehebatannya bapak. Padahal mau kita jatuhin ntar. Ini justru kehebatan bapak. Dari sini bapak sendiri yang sulap yang jarang sekali menggunakan. Yang sulap jarang sekali kan menghina dong Pak. Sulap yang sering sekali. Orang jelas saya pesulap tapi jarang sekali. Cuman nggak ada yang nonton. Kan menghina sulap jarang sekali tuh. Apa ya? Ini memang zamannya sih Pak ya. Saya ngomong begini aja kayaknya pada tersinggung semua. Bapak nih. seorang komedian yang jarang sekali. Wah, saya Nah, nggak- tersinggung kan? Wah, saya justru itu suka Pak. Jarang sekali main tapi honornya gede Pak. Iya, betul. Itu yang dicari Pak. Gimana caranya teknis seperti itu? Iya, betul. Apalagi Saya juga Bapak. lagi mikir. Ini yang hebat. Jarang main. Ini Bapak dia jarang main nih. Kenapa Pak? Ya kan? Tapi megang kartu mulu. oh nggak kartu. Iya, biasanya kalau tetangga gue megang kartu pasti main judi. Oh benar. Kita nggak main judi kita. Kita megang kartu nih Pak. Nah, Pak, Bapak belajar itu waktu itu sampai ke Amerika, Pak ya? Bermain pikiran itu. Pak Udin lagi ajak ngobrol. Tadi kalau gue ajak ngobrol dia diem aja. Terus sekarang dia Biar dia ngerasain. Itu rasanya kalau diajak ngobrol dicuekin begitu bang. Tadi kan Bapak katanya megang kartu, saya megang kartu. Mbak. iya. Bapak megang tuh. Megang kartu. Nih saya juga sekarang megang tuh. Mbak dia. Maunya apa sih Pak? Saya mau nanya Bapak, tapi kan kartu juga kan Bapak nggak kayak orang-orang kartu. Bapak nggak kayak orang-orang kadang-kadang ditandai. Oh iya, coba saya main Pak ya. Ya, nih Saya Bapak. main. Nih. Oke nih. Biasanya orang kalau main kartu gini Pak. Coba-coba aja Pak, saya lagi. Enggak, soalnya kita kan jarang syuting. Saya jarang syuting Pak. Iya benar. Ya harus. Bapak biasanya kalau main kartu kan pilih satu. Nah, Bener nggak? Nah ini gini. Biasanya gitu. Bapak contoh ini. Contohin. Oke, salah satu. Pilih satu. Contoh Pak. Contoh diplastikin dong Pak, nggak digituin. Pilih satu Pak. Ya, Contoh. Nah. Terus diambil. diambil satu. Terus orangnya tahu kartunya apa. Hmm. Kenapa gitu Pak? Ya saya makanya nanya Bapak kan tukang Enggak, begituan. kan ini kartu nih, kartu. Banyak kan macam-macam nih. Ya. Bapak ambil satu. Ini kalau Bapak nih ambil satu saya tahu yang mana nih Pak. Ya tahu orang itu Iya, begini. ini contoh Pak. Bapak bulan apa udah ribut sih ya. Sama Ini kan aja contoh, perempuan geletak, telanjang bulat, tuh ada tai lalernya tuh. Iya orang dia udah lihat. Pak. Kan contoh Pak. Iya, contoh. Sekarang Saya nanyanya kenapa bisa begitu? Iya. Kenapa? kok nanya misalnya. Kenapa orang main sulap, Bapak ambil satu terus dia tahu tuh kenapa? Ya ditandain kali kayak kuku. Nah itu kan Bapak bisa jawab Pak. Kenapa Bapak marah-marah? Ya kan kali. Saya nggak ngomong danau, Pak. Kali. Bapak ambil satu nih. Saya mau ambil ntar Bapak tarik lagi contoh.
Ya udah gini deh Pak, Bapak nggak usah ambil deh Pak. Iya, saya kan kalau ngambil tangkep. Iya bener Pak. Paling nggak izin dulu. Saya ngasih lihat Bapak. Ah ya oke. Saya giniin, Ya. Bapak pikirin satu aja Pak. Ah ini. Bisa ya. Jadi nggak usah ngambil Iya Pak. iya Ya, kan? iya. Ini kalau Pak. mumpung mudah belum dong. Udah, Ini nggak orang suruh mikirin tapi dianya nggak punya pikiran. cepet Pak. Pak, saya kalau cepet omelin bini, Pak. Cepet Pak. Ya, oke. Pikirin aja satu. Oke. Lihat ya. Ya, Udah? ya udah. Udah pikirin satu Pak? Udah. Saya nggak tahu dong Pak. Ya pasti nggak tahu dong. Bener kan? Iya pasti. Oke, nih lihat saya Pak. Ya, ayo kita lihat-lihat. Kita tebak-tebakan ya. Oke, siap. Kartunya tinggi Pak. Tinggi nggak? Enggak, Hah? enggak. Berarti rendah Pak. Iya, Angka nih ceritanya. Iya. Rendah tapi Pak. iya. Tuh, dia disuruh bisa tahu loh. Tadi gua maunya A, terus gua rubah 2. Tunggu dulu Pak. Saya cuma mau gini Pak. Itu dia tahu. Tahu. Ya. Pinter. Bentar, Oh, Pak. bener ya? Iya, tadi gua milih Bentar A. Pak, bentar Pak, jangan Iya. kasih tau dulu Pak. Iya, iya, iya. Saya potong dulu aja Pak kartunya Pak. Ya potong deh. Saya potong nih Pak ya. Iya, oh jangan dilihat KPK. Ini saya potong nih Pak. Udah ya. Deh. Udah nih Pak. Iya. Kartunya apa Pak? Lah nanya. Nanya gua Pak. Hah? Apa Pak? Yang awal apa yang akhir? Hah? Yang paling baru lah. Yang paling baru 2. 2. Hmm. 2 Pak. 2 apa Pak? 2 Ati yang udah kena hepatitis hitam. Itu Pak. Waru kali. Iya. Yang gua potong ini Pak. Ya nggak tahu ada di situ, Pak. Yang gua potong ini Pak. Mana? Oh, ini. Ini. Gila. Tuh. Ya kan? Keren. Udah hepatitis kan hatinya. Lah gimana ceritanya? Itu gimana tuh Pak? Nah, itu dia ini. Ini yang awal bawa ke sini, ke Indonesia. Ya ini, si Udin ini. Kagak. Ya, yang Jadi- saya tahu ya, yang jadi saya ini tahu, Pak ya. kartu, Eh. Ini gini, ini sejarah Pak ya. Ya, ya. Jadi ini kartu ini awalnya dibawa ke Indonesia itu sama perusahaan besar. Ini ngomongin apa? Nah, ini Ya, nih, ini kita komen kan info nih, iya, pas nih, iya. perusahaan besar bukannya tukang sulap kan? Ya, gua terbalikin nih mejanya. Ya udah lah, kalau nggak mau main kartu ya udah. Nah itu, nah sekarang nih Pak nih, banyak kejadian-kejadian Pak. Kacanya buka dulu. Nih banyak kejadian. Ngobrol sama orang dalam mobil kacanya dibuka. Berarti itu Bapak begitu aja ya. Itu saya tadi jujur tuh. Makanya saya bilang, tadi saya milih A. Makanya dia nanya tuh, yang paling tinggi. Nah, itu pas saya mau milih A tuh, sebelum pertanyaan itu saya ganti milih 2. Berubah jadinya. 2 tadi yang Tinggal itu. ditanya doang tuh. Belum, sebelum ditanya, saya merubahkan diri. Hah? Pemikiran, tapi dia nguber. Berarti nguber pikiran saya kan. Nah, banyak sekali di negeri kita ini Pak yang berarti Bapak ini saya jadi curiga antara enggak apa iya ya? Bapak mikirin kartu tadi Pak. Enggak, nih larinya ke yang lain. Enggak, bukan nih. Bapak mikirin kartu. Iya mikirin kartu, tapi saya ngerinya nih jangan-jangan Bapak juga gitu. Yang apaan? Yang mikirin kartu. Yang mindahin pikiran orang-orang. Ke? Jadi yang enggak nih Pak nih. Kok jadi nuduh Pak? Enggak, karena Bapak doang loh yang saya tahu. Yang lain nggak tahu ya. Bisa nggak tuh Pak? Ya umpamanya bukan Bapak deh nih. Bisa nggak? Saya nih Pak. Nah, umpamanya bukan Bapak nih. Ah. Saya mau nusuk dia umpamanya nih Pak. Ngapain ditusuk? Mati sendiri juga lama-lama. Enggak, tiba-tiba bisa nggak tuh Pak? Coba. Bisa tusuk ya? Nah, nyuruh. Jangan, tar dulu. Katanya- katanya Jangan coba. ditusuk beneran. Enggak, pikiran saya Pak, Tato mau bunuh dia, bisa nggak Pak? Di, Ada nggak orang yang bisa merubah itu? dicuci otaknya. Oh bisa. Bisa ada? Bisa. Coba kita tusuk dulu aja yang Jangan, mendingan. tar dulu dong. Tak dulu belum dapat duit YouTube udah mati masa. Lu jangan diomongin di sini. Kan gue malu. Biar masih ditahu. Kemarin dapat 9 juta. Ya kan? Kita kan masih baru. Iya. Tak bulan depan nih 20-an kayaknya nih. Kenapa jadi buka-buka begitu, Pak? Ya daripada buka celana depan Pak Dedi. Nanti digini, mati. Hah? Mati gitu. Ya Coba kan? buka Ya. celana. Jatuh. Nah ini Bisa. berarti bisa itu ya? Bisa. Jadi sistem cuci otak tuh beneran ada orang-orang, makanya banyak misalnya yang kita anggap terorisme dan sebagainya, orang bisa ngebunuh orang bisa ngebom diri sendiri, kan nggak masuk akal. Kalau kita pikirin masuk akal nggak ada orang ngebom diri sendiri, kan nggak masuk akal kan. Nah, tapi kenapa? Karena ada dicuci otaknya, karena ada janji-janji, karena dia percaya bahwa apa yang dia lakukan itu benar dan punya tujuan. Nah, itu cuci otak. Dia sadar nggak Pak?
dia sadar, kesadaran yang dibuat salah. Oh gitu. Kesadaran yang dibuat salah. Iya. Dia sadar tapi dia tidak bisa memisahkan antara logika sama fenomena yang ada. Jadi logikanya misalnya, orang misalnya dijanjikan kalau misalnya lu ngelakuin ini, gini deh bos, orang nyari ilmu hitam deh contohnya. Lu bertapa di Gunung Kidul misalnya, oke 7 hari 7 malam nggak makan, rendeman di sungai, nanti lu akan dapat ilmu. Nah orang-orang ini biasanya satu putus asa karena pengen sesuatu nggak dapet, dua karena ngelihat contoh, mana contohnya juga bohong, kan bisa contohnya bohong. Misalnya nih ada orang, wih gue kerja ini nih, nyari-nyari member, mobil gue Mercy, padahal Mercy-nya minjem dibiayain sama company-nya. Oh iya. Lu dapet contoh palsu, nah, jadi lu percaya, jadi lu mau ngikutin. Nah, itu contoh tuh. Yang ketiga, memang nalarnya sudah hilang. Nalarnya hilang ini bahaya karena dia percaya bahwa ini beneran ada, padahal tidak ada, tapi dia udah percaya karena dididiknya seperti itu. Nih, kenapa lu ikut Bang Komeng? Ini harapan palsu. Bisa begitu ya kan? Bisa harapan palsu. Saya janjiinnya dia akan jadi pelawak terkenal umpamanya. Jadi pelawak terkenal. Daripada jadi supir aja gitu kan. Wow, pengen. Atau nih lihat nih dari gue seperti ini sukses. Berarti lu juga bisa, ya kan? Oh, itu contoh gitu. Atau memang bego. Nah, itu jangan kencengin kayaknya ngomongin yang tuh. Saya yakinan yang kedua itu. Tuh kan, dia memang seneng kayak begitu. Jarang loh orang yang ikut gue. Pada tahu semua akan keseksa. Berarti lu bego. Ya kan? Belajar. Berarti ada. Nah terus pada saat saya habis ngebunuh dia Pak, paling nggak nikam. Gue dari tadi ngomong doang tapi nggak niat. Ya kan ntar dong kalau ada bapak kan ada saksi. Saya kan nggak mau ada saksi Pak. Jadi kan bunuh, iya dong kok banyak orang begini di depan kamera apa ya nggak saksi. Kalau ini kan tapi bisa juga Pak ya orang percaya karena kita bisa ngomong begini tiba-tiba ada yang bunuh nih Pak, kita berdua Pak. Kita yang kena. Iya bisa. Kita yang kena Pak nanti Pak. Nah mungkin nggak sama dalam waktu singkat gitu kayak maksudnya kan ada dari kecil dan ini. Tapi kalau dalam waktu singkat mungkin nggak? Kayak misalnya 2 hari itu kita dicuci otaknya terus akhirnya lu ntar bunuh dia gitu, bisa mungkin nggak? Tapi pada saat yang ditanya itu jawaban dia masih ngaco. Kok ngaco? Iya bapaknya saya habis nusuk dia nih, ditanya itu masih ngaco. Oh berarti bayarannya gede dong bos. Oh bisa begitu lagi ya? Berapa banyak zaman dulu jadi komedi adalah bahwa istri lihat tetangganya beli kulkas baru, malamnya berantem sama suaminya gara-gara pengen kulkas baru. Ya, biasa dikontrakan tuh, tetangga-tetangga sebelah rumah saya sering kayak begitu. Itu jadi korupsi Pak. Banyak tuh beritanya. Oh betul. Si suaminya akhirnya. Nah, berapa banyak orang lihat Instagram orang lain karena hidupnya senang, kaya dan sebagainya. Wow mobil baru, wow ini baru dan sebagainya. Akhirnya ribut sama suaminya. Kenapa sih? Instagram dan sosial media cuci otak kita. Cuci otak. Pak dulu sinetron itu menunjukkan kemewahan. Oh sekarang nggak mau sinetron. Dulu nih. Nih, ini saya mau nanya Bapak nih. Apakah itu mempengaruhi orang jadi semua pengen datang ke Jakarta? Banget. Yang susah untuk digambarkan itu kan kayak kebutuhan rohani Pak ya. Betul. Kebahagiaan tuh. Betul. Nggak bisa digambarkan, itu nggak laku. Nggak laku. Susah. Nggak laku. Perut kenyang nggak bisa digambarin. Perut kenyang nggak bisa digambarin. Oke? Ya. Tapi steak di hotel bintang 5 bisa digambarin. Bisa. Apapun yang meningkatkan dopamin di otak dicari orang. Dopamin. Dopamin itu hormon kebahagiaan. Nah, kemarin gue juga ngomong. Itu bisa membuat bahagia. Nih ya, nih gue ngomongin nih sama nih muka gue nih. Ya. Ikut Bang Komeng enak. Ini afirmasi dia nggak dapet. Tapi kalau gue sentuh di sini, dia dapat afirmasi di otaknya. Ikut Bang Komeng enak. Orang-orang yang tidak bisa bersyukur adalah orang-orang yang paling mudah untuk dikendalikan. Syukur. Coba dikoreksi rasa. Oke deh. Nah, udah. Ini sudah. Dia lagi, ya Allah. Terima kasih. Dicoba dulu. Dicoba dulu. Sembarangan aja ke orang buang sampah.